Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Selamat pagi yang dahsyat ya. Dan hari ini mbahnya dahsyat sudah bersama-sama dengan kita. Bersama-sama ingin menginspirasi Indonesia. Selamat pagi Patung yang dahsyat. Selamat pagi Mbak Ola. Selamat pagi pendengar Smart FM yang saya cintai, juga Radio Sonora di seluruh jaringannya. Akhirnya biar aman gitu di seluruh jaringannya. Iya, kalau sebutin satu-satu banyak ya, banyak sekali. Yes. Ya. Oke, pagi hari ini Smart Listener, dalam perbincangan kita dalam Smart Business Talk, mari kita pergunakan 1 jam ini untuk Anda bertanya banyak hal bersama dengan Pak Tung ya. Yes. Mbahnya dahsyat, supaya Anda bisa juga ketularan dahsyatnya dalam membangun bisnis. Namun pagi hari ini ada satu topik yang akan kita bahas, yaitu rahasia sukses Jack Welch. Kita ingin belajar dari Jack Welch nih ya. Beliau adalah CEO dari General Electric gitu ya. The greatest CEO on this planet gitu ya. In this planet. Terus kemudian selama 100 tahun. 100 tahun in this century loh. katanya. Nah, Richard Branson juga akan kita pelajari rahasianya, tipsnya bisa memimpin perusahaan dan sukses. Ini dari Virgin ya. Ya. Nah, kita akan gali ini satu persatu dan silahkan kami mengundang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Dan tentu saja masih ada waktu dong Anda mendapatkan pembelajaran selama 365 hari. Jadi kirimkan alamat email Anda ke 0812 11 12 959. Namun yang jauh lebih penting adalah pagi hari ini Anda pergunakan line telepon dan juga SMS juga WhatsApp kami untuk bertanya langsung. Jadi pergunakan kesempatannya untuk ngobrol langsung dengan Pak Tung. Pak Tung, rahasia sukses Jack Welch. Kenapa kita pilih, kenapa Pak Tung gitu ya? memilih tokoh Jack Welch ini? Apa yang menarik dari beliau? Jadi jauh hari dari zaman dulu sudah tertarik sama Jack Welch. Lama saya tidak belajar lagi tentang Jack Welch gitu ya. Ya beberapa hari yang lalu, terus kemudian dengan Pak Menteri pada waktu itu Pak Arief Yahya, setelah diundang ke sana untuk cerita, tapi pada waktu itu diawali oleh Pak Arief Yahya, beliaunya cerita tentang Jack Welch. Nah, saya teringat lagi, ya banyak sekali ilmu-ilmu yang dahsyat yang belum saya pelajarin lagi gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi pada waktu Pak Arief Yahya cerita ini tentang bahwa orang-orang yang terpandai adalah orang-orang yang bisa menggunakan atau memanfaatkan atau mempekerjakan orang-orang yang lebih pandai dari dirinya. Nah, itu yang paling pandai. Jack Welch, itu kata-katanya Jack Welch. Pada waktu itu briefing di Kementerian Pariwisata, Pak Arief cerita tentang hal ini. Jadi terus kemudian beliaunya cerita tentang 3 hal gitu ya, dan sangat menarik bahwa satu, kalau kita mau membuat timnya itu jadi dahsyat, Anda bisa build atau istilahnya membangun. Cuman kalau biasanya kayak menteri itu orang baru masuk di satu tempat yang betul-betul baru dan langsung sama Pak Presiden kali ini kan harus hasil gitu ya. Jadi show me the money, show me the money, show me the result. Nah, hasilnya mana, diteriakin gitu terus gitu ya. Harus nyata begitu ya. Nah, ternyata konsepnya Pak Arief Yahya juga sangat-sangat menarik. Kalau build itu terlalu lama, take a longer time, pada result seringkali harus dihajar dalam beberapa waktu yang cepat. Yang kedua adalah jurusnya, kalau yang pertama build, yang kedua buy. Nah, maksudnya apa buy? Ya kita cari orang-orang yang hebat, bawa ke Indonesia lah gitu. Nggak cocok suruh pulang lagi gitu ya. Nah, gitu. Atau siapapun itu ya, dari dalam Indonesia sendiri yang hebat-hebat siapa, udahlah dibawa kemudian buy gitu ya. Nah, cuman kalau biasanya di pegawai negeri terus masa yang lama terus dipecatin semua. Betul. Jadi dan biasanya tidak bisa blend. Maksudnya blend itu begitu orang baru ya pasti akan terjadi revolusi, tidak terjadi blend dengan yang. Karena kan memang butuh adaptasi ya, Pak. Ya, akan ada butuh adaptasi dan budayanya beda. Biasanya kalau di istilahnya di swasta ngomong jalan, ngomong jalan tidak jalan sikat gitu ya, ganti lagi. Nah, di pegawai negeri belum tentu mudah itu dengan budayanya yang lama, tidak semudah itu. Dan tentu saja kalau itu yang terjadi mungkin ada beberapa orang yang istilahnya tidak nyaman gitu karena ya tidak apa-apa. Terus kemudian ternyata ada jurus yang ketiga, yaitu apa?
B-nya yang berikutnya, borrow. Jadi 3B kan, pertama kali build, kalau Anda masih punya waktu, dan kenapa tidak kalau ini adalah perusahaan orang tua Anda dan seumur hidup sudah jadi perusahaan Anda sendiri, terus kemudian Anda build dari pembinaan dari orang-orang yang supaya timnya solid gitu ya. Tentu saja perlu satu yang namanya pembinaan yang berkepanjangan. Tapi kalau tidak bisa buy. Nah, itu cara singkat. Ini buy tidak bisa, borrow. Lah ini yang terakhir yang 3 seru buy gitu ya. kan butuh biaya ya. Yes. Always butuh biaya. Makanya itulah salah satu rahasianya. Ternyata orang-orang sukses itu mempekerjakan orang lain. Mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar dari beliaunya, gitu ya, dari orang-orang, dari siapapun. Itu orang yang terpandai bisa memanfaatkan segala resources dengan damainya. Jadi jurus yang ketiga, borrow, inilah yang diambil untuk membuat para pakar untuk bisa membantu seseorang, dan kemudian jadi namanya shadow management gitu ya. Jadi bolehlah yang sukses siapa orangnya, siapapun, tetapi harus betul-betul ada ahlinya yang mendampingi. Dulu saya pernah misalnya di satu bank, saya heran loh, kok HRD-nya bukan orang HRD. Jadi loh, ini HRD-nya kok dari IBM gitu, dari bank. Oh, dia pengen culture dari IBM-nya. Tetapi ternyata yang HRD ini juga pinter. Karena dia tidak begitu banyak memahami tentang HRD, dia tetap mau menggunakan orang-orang pakar HRD. Yaitu bagaimana dia pakai consulting, pakai ini segala macam yang memang consulting yang di bidang HRD yang luar biasa untuk jadi shadow. Jadi dia terima nasihat, terima begini, meeting, terus kemudian yang bagus, yang bisa dipraktekkan, hasilnya bahkan dia lebih terbuka daripada HRD yang lama yang pakai jurusnya dia saja. Karena dia open, mana yang HRD yang terbaik, ayo mari consulting di sini, ditempel, hasilnya jauh lebih bagus. Istilahnya dicangkok gitu ya. Nah sampai di situ dulu Pak Tung, bagaimana kemudian kita bisa borrow gitu ya, bisa mendapatkan orang-orang yang tepat. Nah ini memilihnya dan menempatkan, kalau kita sedang startup nih, membangun bisnis, menempatkan dan memilih orang yang tepat tadi. Yang seperti tadi Pak Tung katakan, orang-orang yang ahli, mari kita maksimalkan. Memilihnya itu dan mendapatkannya seperti apa jurusnya atau strateginya terus bagaimana gitu ya, tadi mahal ini gitu. Nah itu dia. Nah kita akan membahas itu, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan orang yang kompeten, yang ahli gitu ya, untuk bisa membangun bisnis kita. Apakah memang benar bahwa dengan orang yang kompeten yang seperti ini sudah satu jurus untuk mengantarkan kita kepada sukses? Gimana membina, kalau baik caranya bagaimana? Kalau baik caranya gimana? Kalau buruk gimana juga gitu ya. Nanti kita akan gali ini lebih dalam lagi di sesi yang berikutnya. Anda yang punya pengalaman seperti ini, Anda juga boleh share dan juga bertanya di 0812 11 12 959, dan kami juga menantikan Anda yang ingin mendapatkan pembelajaran selama 365 hari. Kirimkan alamat email Anda ya Pak Tung. Ini pembelajaran bukan dari saya tapi dari Pak Tung. Yang silakan. Sebagian saya dapatkan dari Pak Arif Yahya gitu ya. Beliau terpilih loh jadi Menteri Pariwisata terbaik di dunia. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Malaysia. Malaysia digasak, ini seru kan gitu ya. Nanti kita sambung Malaysia lagi. Bisa memilih beliaunya sakti. Siap. Kira Anda boleh menggunakan line kami di 0812 11 12 959, telepon kami 021 63434. Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang baru saja bergabung bersama dengan kami pagi hari ini dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung. Mbahnya dahsyat pastinya ya. Kita sedang menggali rahasia sukses Jack Welch, CEO General Electric ya, kemudian juga Richard Branson dari Virgin. Nah ini tadi banyak hal juga Pak Tung bercerita kalau yang di Indonesia lagi belajar banyak dari Pak Menteri Arif Yahya gitu ya. Iya, dan itu Pak Arif itu ini salah satu menteri yang dipertahankan loh. Ya dipertahankan karena sukses. Karena sukses ya, gitu jadi nggak banyak ngomong ya Pak Tung ya. Iya, banyak prestasi. Banyak prestasi. Itu prestasinya salah satunya tentang branding gitu ya. Brandingnya di Indonesia itu dulu tidak ada nomor, masih ada nomor dari sekian negara tidak dapat nomor 150 ke bawah lah, tidak ada nomornya. Terus hari ini nomor 47. Nomor 47 loncatan yang luar biasa ngalahkan itu. Malaysia Asia, Truly Asia. Ngalahkan Thailand, Amazing Thailand, Wonderful Indonesia sekarang jauh lebih powerful dan lebih dikenal. Itu something amazing. Jadi banyak hal yang di Indonesia tadinya tidak dikenal sekarang
sangat-sangat dikenal di luar negeri gitu. Jadi coba saya tuh bangga kalau nonton di CNN begitu, lu kok ada Wonderful Indonesia. Nonton BBC nulis kok ada gitu ya Wonderful Indonesia. Lagi di luar negeri wis ada waktu saya tilik anak saya di Melbourne begitu ya. Termnya Wonderful Indonesia Banyuwangi. Jadi lagi di Singapura itu di bandaranya ada tarian-tarian. Wah, tarian khas Indonesia. Serius ini sungguh-sungguh serius. Ini sungguh-sungguh serius ya. Yes, Sebelum ke Jackwell ya, Pak yes. Tung kan tadi Pak Tung cerita bagaimana belajar sesuatu dari Pak Arif Yahya, ini kan luar biasa. Saya menangkap energi yang positif banget. Ya. Boleh nggak kasih dulu nih sharingnya gitu kan, berkesempatan ngobrol santai mungkin sambil makan siang dengan Bapak Menteri kan agak jarang-jarang ya. Coba Pak Tung mungkin bisa share kepada kami apa yang Pak Tung lihat begitu powerful dari beliau yang bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi rendah hati gitu ya, high prestasi. Jadi mau belajar dari siapapun, terbuka, open mind, sangat-sangat open. Makanya beliau kan pada waktu itu terpilih juga CEO yang terbaik juga waktu di Telkom kan begitu ya. Dan growth-nya luar biasa, value-nya ngalahin banyak bank, ngalahin banyak begini, luar biasa sekali dan salah satu yang saya pelajarin itu namanya kan beliaunya adalah doktor strategic management. Dia cuma share something ketika saya tanya-tanya, terus kemudian beliaunya cerita bahwa kalau misalnya satu perusahaan itu sebetulnya ada portfolio manajemennya. Ketika mana yang Anda anggap bahwa itu akan menghasilkan, entah hari ini atau yang ke depan akan paling menghasilkan, Anda harus curahkan energi, waktu, uang, pikiran, fokus untuk ke sana. Tidak boleh istilahnya begini, sesuatu hal yang secara portfolio ini sudah tidak ada masa depannya, terus kemudian tetap digenjot pakai dana yang luar biasa, ya salah alokasi begitu ya. Termasuk pemikiran-pemikiran yang contohnya misalnya zaman dulu pegang Telkom gitu ya, Flexi sudah hampir tamat riwayat gitu ya. Percuma mau dimarketingkan kayak apa? Kalau sudah hampir tamat riwayat, kemudian tidak fokus kepada yang grow, tidak fokus yang ada masa depannya, Anda hanya fokus pemadam kebakaran, terus duit banyak ditaruh di sana, ya habis. Tamat riwayat. Demikian juga ikut kalau kebakar gitu ya. Di Indonesia ini portfolionya pariwisata kalau misalnya dianggap memang di kemudian hari akan menghasilkan devisa jauh lebih besar dari minyak gitu ya. Dari satu yang namanya komoditi, mestinya harusnya ada aset alokasi yang lebih. Artinya bisa mencurahkan hati, pikiran dan fokus kepada tenaga uang juga. Ya, tenaga uang kepada yang bisa memberikan masa depan lebih baik, pertanian, pariwisata, industri kreatif begitu ya. Termasuk di APBD gitu ya. Kemarin saya melihat baca di koran Bisnis Indonesia 3 hari yang lalu. Itu ternyata APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah itu 99, sekian triliun tidak terserap, tidak tergunakan, sampai katanya Pak Jokowi ini gimana ini kok tidak dipakai gitu ya. Nah, buat dipakai untuk pariwisata, untuk genjot infrastruktur pariwisatanya, untuk genjot iklannya, untuk genjot brandingnya, untuk genjot penawarannya, untuk salesnya, sedemikian sehingga akan bisa semakin booming lah gitu. Bahkan sebetulnya kan bisa saling tukar toh. Misalnya tukar baliho. Kalau kita pergi ke Bali, ya promosinya bukan hanya Bali. Begitu sampai bandara sana, go to Yogyakarta misalnya gitu. Ke Bromo kemana? Di Bromo jualan dong, Medan, Padang gitu. Nah, Kementerian Pariwisata gitu ya. Kementerian Pariwisata semestinya ini benar-benar menggandeng Smart FM loh. Oh, boleh juga gitu ya. Benar nggak? The Spirit of Indonesia, ya kan? Tagline-nya kementerian apa? Wonderful Indonesia. Oh, Spirit of Indonesia, daerahnya di mana-mana, diterima di mana-mana begitu. Apalagi tambah sonora nih banyak-banyaknya sekarang. Benar nggak sih, Pak Tung? Ya kan, diterima dimanapun gitu ya. Mudah-mudahan Pak Arif Yahya mendengar ya. Dan daerah-daerah juga. Jadi kalau memang betul, dan itu ternyata tajam sekali. Jadi portfolio ini alangkah baiknya digunakan ke satu yang memang betul-betul Anda arahkan menghasilkan. Baik, saya mau fokus balik kembali kepada tadi yang Pak Tung katakan ya. Ini menarik berkaitan dengan curahkan hati, pikiran dan fokus kepada tenaga, yang grow, energi, uang, tenaga, energi yang kepada yang grow, bertumbuh, ya kan, itu keluar, malam loh. Yang keluar tunas, kecambahnya dan sebagainya. Ini namanya hukum alam. Kalau hukum alam tuh namanya yang paling besar adalah energi. Energi, di mana energi mengalir di sana tumbuh. Kalau energinya Anda mengalir ke masalahnya tambah besar gitu ya. Iya ya. Nah, Pak Tung, mengalirlah ke solusi gitu ya.
Fokuslah ke solusi. Bantu kami para Yes. pelaku bisnis gitu pagi hari ini yang mendengarkan kita semuanya juga mungkin bukan hanya pelaku bisnis, sales, marketing, Ya. any position gitu kan. Bagaimana kita bisa mengenali ya potensi yang artinya kita bangun di apakah itu di perusahaan, di diri kita, lantas kemudian kita bisa pilih salah satu atau salah dua atau salah tiganya dan kemudian kita bisa mencurahkan hati, pikiran, fokus, tenaga semuanya ke situ. Bagaimana menemukannya? Lebih baik kan tadi tuh kita pekerjakan atau kita belajar. Kita kan bergaul. Setelah bergaul, bagaimana kita menemukan orang-orang yang hebat tadi? Bisa yang masih hidup, bisa yang sudah tidak ada dari biografinya. Betul. Atau kalau istilahnya mentor tadi itu tidak bisa kita ketemu, ya kita pelajarin bukunya. Seperti Jack Welch. Jadi bagaimana saya fokus di dalam satu perusahaan sedemikian sehingga bahwa hal-hal tersebut adalah secara portfolio itulah hal yang penting gitu ya. Saya belajar dari Jack Welch yang the greatest CEO on this century begitu ya. Pak Rijaya dulu pernah jadi best marketing juga gitu ya versi majalah SWA. Nah ternyata kita belajar, waktu saya baca bukunya lagi, jadi saya teringatkan bahwa Jack Welch itu megang perusahaan sudah terbukti. Jadi kita belajar dari yang sudah terbukti. Dia punya 3 fokus. Portfolionya dia ketiga ini gitu ya. Selain bidang-bidang yang menghasilkan, bagaimana dia milih bidang menghasilkan nanti akan saya share. Tapi dia fokus kepada 3 hal. Nomor 1 adalah SDM. Jadi begitu dia pegang General Electric, itu karyawan 400.000 tinggal 200.000 sekian, 40% hilang gitu ya. Gasak sama dia. Terus kemudian dia fokus kepada pembinaan juga. Dan pada training. Jadi SDM ini begitu kuatnya. Seperti negara. Negara ini kuat kalau pendidikannya dahsyat. Tapi sayangnya Indonesia sudah merdeka berapa tahun ya? 71 tanggal besok ini 71. Wow. Angkanya pas banget lagi 1771 gitu. 1771 ya 17 Agustus 71 tahun. Luar biasa. Nah ini kalau Jack Welch itu fokus kepada 3, nanti kita akan bahas ya satu. Satu namanya SDM. Jadi SDM itu mulai dia teknik recruiting, teknik trainingnya, terus kemudian pengembangannya, diskusinya, pengambilan keputusannya, karirnya. Terus termasuk yang dipecat pun dia pikirin. Dia termasuk keras kepala, hati yang lembut. Keras kepada prinsip, disampaikan dengan sangat baik. Jadi yang dipecat pun ada satu training-training untuk cari pekerjaan yang lain. Untuk mempersiapkan masa-masa tidak bekerjanya dia supaya bisnis sendiri seperti apa. Dan kemudian yang kedua dia fokus kepada kontrol. Sekali lagi pakai R, oke? Kontrol. Ya betul, kontrol itu ya. Jadi karena ini alat vitral, kalau vitral pakai L. Nah kontrol, dia fokus kepada gini. Jadi kontrol cash flow, kontrol kedisiplinan karyawan, kontrol pada waktu marketing penggunaan biaya marketingnya seperti apa, kontrol stok, gitu ya, kontrol hutang, kontrol piutang. Nah, kontrol ini kayak seperti negara. Kalau Anda pegang something yang bisa mengontrol tentaranya, itu BPK-nya di keuangan, budgetingnya. Nah, Anda pegang kontrolnya, negara kuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah marketingnya. Kalau di negara itu mass medianya gitu ya. Kalau di perusahaan berarti? Anda marketingnya. Yes. Jadi dia fokus energi, tenaga, pikiran itu kepada 3 hal ini. Satu dari satu sudut SDM. Itu Jack Welch, gitu saya pelajarin lagi. Yang kedua adalah kontrol. Yang ketiga adalah marketingnya. Nah, bagaimana kita memilih jenis bisnis? Karena pada waktu itu Jack Welch di bawahnya dia ada sekian ratus jenis bisnis. Bagaimana dia memilih fokus kepada energinya yang bisa growth, milih jenis bisnis yang growth. Nah, dia milih syaratnya 3. Ini Jack Welch gitu ya. Jack Welch itu memilih satu yang namanya labanya di atas 19%. Laba di atas 19%. Jadi kalau tidak bisa di atas 19%, dia akan kasih waktu kepada manajemennya supaya 19%. Kalau ternyata sudah dikasih waktu tidak bisa, dia akan ganti manajemennya. Damai aja, ganti orangnya, copot plek buang. Tidak bisa binasakan. Ujungnya yang tadi di awal SDM tadi kan gitu ya. Tidak bisa yang dari dalam rekrut gak bisa, bayar aja. Ganti manajemen entah ganti dari bawah, ganti dari luar gitu. Ataupun kalau itu pakai shadow gitu ya, orang-orang yang hebat disuruh nempel. Yang jelas ini. Terus kemudian kalau sudah dikasih waktu ternyata tidak bisa, apa yang dia lakukan? Manajemen sudah diganti. Dia jual perusahaannya. Enteng aja dia. Ini tidak bisa, duit ini waktunya sekian tahun tidak bisa, jual. Jual tidak bisa, tutup divisi tersebut. Sederhana. No hard feeling. Gitu, no hard feeling. Kok kayaknya enteng banget ya? Karena dia fokus kepada yang
growth yang memungkinkan dia kan ujung-ujungnya kan profit begitu ya. Nah, kemudian yang kedua dia sebelum yang kedua. Wah, ini semangat yang kedua, yang ketiga wes penuh semangat. Yes gitu. Yes. Yang kedua kita jeda dulu Pak Tung, dengan semangat, dengan senang hati. Namun yang pasti tadi Pak Tung menggarisbawahi bahwa ada syarat penting ketika kita memilih atau juga menilai sesuatu yang tumbuh, yang growth begitu kan. Seperti apa? Ya. Laba di atas 19% perusahaan. Nah, masih ada 2 dan 3. Masih ada 2 dan 3 begitu. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi, Smart Listener. Tetap bersama dengan kami karena ini penting sekali bagaimana Anda mengisi hari-hari 5 bulan ke depan gitu ya untuk mengawal dan membangun bisnis Anda dan juga diri Anda sendiri. Karena tidak semua bisnis bisa jalan itu. Betul. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waringin, mbahnya dahsyat 17.